Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024, HKBP Distrik 10 Medan Aceh bersama Gerakan Pemuda Oikumene melaksanakan kegiatan dialog dan penanaman pohon pada Rabu, 5 Juni di Christian Center, Sumatera Utara. Dalam khotbahnya, Pendeta Wahyu menyebutkan masalah pemanasan global, peningkatan suhu kota, serta perubahan lingkungan di Bonapasogit dan Danau Toba. Di tempat terpisah, ditemui di kantor HKBP Distrik 10 Medan Aceh, di Jalan Uskup Agung Medan, Jumat, 28 Juni 2024, Ketua Panitia Kegiatan Dialog Gerakan Pemuda Oikumene Penanaman Pohon tahun 2024, Ronald Naibaho. HKBP membuat kegiatan menanam pohon. Ada 200 pohon, yaitu mangga dan durian. 300 lagi pada bulan Juli pada Hari Anak Nasional. Kemudian selain menanam pohon sebagai aksi wujud nyata juga kita dialog. Nah, mendialogkan inilah dibutuhkan sebuah pemikiran baru. Pemikiran barunya adalah Hari Lingkungan Hidup mestinya Kota Medan ini dengan aturan main ada namanya ruang terbuka hijau, itu tuntutan Undang-Undang 30%, tapi kita lihatlah, jauh kurang, mungkin ada 20% lagi. Jadi lewat orang ini, namanya Excel Purwatobing, dia nanti yang memimpin, orang ini menghayu-hayukan supaya gereja, perhatikanlah ruang terbuka hijau gereja. Hingga kalau ada 100 gereja, disiapkannya aja 10 kali 10 meter, berarti 100 meter, udah 1 hektar. Udah sangat terbantu kita. Seperti yang kita bilang tadi itu. Jadi dengan ada pohon itu udah membantu. Jadi tadi Pak Naibaho bilang bahwa sudah ada aksi penanaman pohon. 200 pohon. Ya. Di mana tempatnya? Di Christian Center, dekat Simalingkar B. Siap. Oke. Jadi itulah yang mau dikerjakan. Inilah nanti, ini Adinda, serahkan ke Pemko Medan sama Pemprov Su. Ini hanya bentuk aksi yang positif. Ada anak-anak muda memiliki kesadaran kota ini supaya lebih hijau, provinsi ini supaya lebih hijau. Program pembangunannya, perhatikanlah pembangunan hijau. Pembangunan hijau ini banyak nanti turunan-turunannya. Nanti itulah disampaikan orang ini, tidak untuk diperdebatkan, tidak untuk didiskusikan, hanya mau mengantar. Programkan ini Pak, itu nanti yang boleh sampaikan. Yeah. Okay. Ini datang dari Gerakan Pemuda Oikumene Kota Medan yang diprakarsai oleh anak-anak muda. Ada HKBP, ada GBI, ada GAMKI, nanti dijelaskan. Oke. Itulah yang bisa dikerjakan anak-anak muda ini, dan ini berkelanjutan juga terus. Sepanjang hayat di kandung badan orangnya anak muda ini main terus. Saya hanya senior-seniornya aja, jadi tidak ikut. Nanti kita adik-adik kalau mau jumpa sini kita ngopi, oke. Dan satu hal, mestinya Pemko ini jangan lagi gampang-gampang membuat IMB kalau hanya mengorbankan ruang terbuka hijau. Kecuali peta wilayah Kota Medan ini yang 265 km bujur sangkar itu sudah dibikin layoutnya atau tata kotanya istilahnya. Ada Medan Utara, ada Medan Selatan, mana daftar untuk hunian, mana pabrik, mana untuk apa. Sementara itu, ditemui di lobi kantor Gubernur Sumatera Utara setelah mengantarkan surat kepada pemerintah Kota Medan dan pemerintah Sumatera Utara, Excel Lumban Tobing, perwakilan dari tim khusus Gerakan Pemuda Oikumene, yang didampingi oleh perwakilan Gerakan Pemuda seperti GAMKI, GBI, GPDI, GMKI, dan perwakilan pemuda-pemudi gereja di Sumatera Utara, mengatakan bahwa menjaga ekosistem lingkungan adalah salah satu hal yang sangat penting dan perlu menjadi perhatian pemerintah. Dalam kegiatan dialog tersebut, hadir manajer program dan tata kelola pengetahuan Dewan Eksekutif Walhi Sumatera Utara, Filia Humalasari Sinulinga, serta Akmal Syahputra, Kabid Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penanaman 200 batang pohon di lokasi Christian Center, penanaman pohon di HKBP Agape Resort Simpang Marindal. Mewakili daripada
tim khusus pemuda Oikumene dari HKBP 10 Aceh, ada GAMKI, GMKI, GBI, GPDI, dan gereja-gereja lainnya yang terdenominasi dari seluruh gereja yang ada di Sumatera Utara. Nah, kami telah mengantar surat. Kami semua yang mewakili di sini telah mengantar surat ke Pemko Medan, dan sekarang di kantor Gubernur Sumatera Utara, pasca melakukan kegiatan penanaman pohon di Christian Center, kita melihat dari pemuda Oikumene dalam lampiran surat bahwa lingkungan merupakan salah satu hal yang sangat penting terkait mengenai rusaknya sudah ekosistem dan juga banjir yang ada di Medan dan bahkan di Sumatera Utara. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk para pejabat, apalagi ini sudah memasuk dalam tahun politik. Pejabat yang akan nanti duduk dalam pemerintahan baik untuk Pemko Medan ataupun dari Pemko Sumatera Utara di 2025 bahkan seterusnya harus memikirkan tentang lingkungan hidup, khususnya RTH, ruang terbuka hijau, di mana yang kita tahu bahwa 30% minimal wilayah baik publik dan privat harus memenuhi standar tersebut. Sekali lagi, banjir solusinya bukan hanya mengenai perbaikan konstruksi, parit ataupun yang lain yang walaupun itu sangat penting, tapi ruang terbuka hijau, pohon sangat penting untuk keberlangsungan iklim ekosistem yang ada. Oleh karena itu kami telah mengirim surat rekomendasi pada pejabat-pejabat terkait untuk diatensi dan ditindaklanjuti dari apa saran mengenai dari pemuda Oikumene yang ada di Pemko Medan ataupun Pemprov Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ramli Sarumaha, Aktual Online melaporkan.